Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Kartika Lisin dengan NIM 63250775, kelas 632C26, program studi akuntansi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Makalah ini dibuat berdasarkan 12 jurnal, yaitu 10 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Baik, kita lanjut mempresentasikan makalah tersebut. Yang pertama, ada latar belakang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam membiayai berbagai program pembangunan nasional. Sebagian besar pendapatan negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan, sehingga keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Digitalisasi perpajakan merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan administrasi perpajakan. Bentuk digitalisasi tersebut diwujudkan melalui berbagai layanan seperti e-registration untuk pendaftaran NPWP, e-filing untuk pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, e-billing untuk pembayaran pajak, e-SPT untuk penyampaian laporan pajak secara elektronik, serta e-faktur untuk administrasi pajak pertambahan nilai atau PPN. Penerapan digital dalam perpajakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aktivitas transportasi dan akuntabilitas pelayanan perpajakan. Dengan adanya layanan digital, wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan mudah. Pengertian digitalisasi perpajakan. Digitalisasi perpajakan merupakan proses transformasi sistem administrasi perpajakan dari metode konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, dan kepatuhan wajib pajak. Menurut berbagai penelitian, digitalisasi perpajakan mencakup penggunaan layanan elektronik seperti e-registration, e-filing, e-billing, e-SPT, dan e-faktur yang memungkinkan wajib pajak melaksanakannya kewajibannya secara online. Lanjut, kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada kepatuhan formal, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi sebagai pelaporan SPT tepat waktu. Dan yang kedua, kepatuhan material, yaitu kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada teori teknologi acceptance model atau TAM. Teknologi acceptance model menjelaskan bahwa penerimaan suatu teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan pengguna dan persepsi manfaat yang diperoleh pengguna. Dalam konteks perpajakan, semakin mudah dan bermanfaat suatu sistem digital digunakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak menerima dan memanfaatkannya. Literasi pajak. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dikenakan pada individu atau entitas, diberlakukan oleh hukum tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk kesejahteraan umum. Kerangka hukum ini menggarisbawahi bahwa pajak berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai mekanisme peraturan yang mempengaruhi struktur ekonomi, sosial, dan politik. Sejalan dengan hal ini, umumnya diklasifikasikan menjadi dua fungsi utama, yaitu anggaran atau budgetary dan pengaturan atau regulation. Fungsi anggaran menyoroti peranan perpajakan sebagai sumber daya keuangan utama bagi pemerintah yang memungkinkan negara untuk mendanai
proyek infrastruktur, layanan publik, dan program sosial yang penting untuk kemajuan nasional. Kesadaran pajak. Kesadaran pajak adalah pemahaman dan kemauan individu atau badan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu. Kesadaran ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Tingginya kesadaran pajak mendorong kepatuhan tanpa perlu tindakan pemaksaan dari otoritas pajak. Faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak antara lain pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi atas keadilan sistem pajak, serta layanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Tujuan digitalisasi perpajakan. Digitalisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Tujuan utama digitalisasi perpajakan adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem digital, proses administrasi perpajakan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara elektronik sehingga mengurangi biaya administrasi dan mempercepat proses pelayanan. Peran teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam moderasi sistem perpajakan. Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data perpajakan dilakukan secara lebih efisien. Teknologi juga mendukung integrasi data perpajakan sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. A. Pengetahuan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. B. Kesadaran wajib pajak. Kesadaran mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara mendorong kepatuhan sukarela. C. Sosialisasi perpajakan. Sosialisasi membantu masyarakat memahami penggunaan sistem perpajakan digital. D. Kualitas pelayanan. Pelayanan yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. E. Literasi digital. Kemampuan menggunakan teknologi menjadi faktor penting dalam keberhasilan digitalisasi perpajakan. Selanjutnya ada prospek digitalisasi perpajakan di masa depan. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat membuka peluang besar bagi pengembangan sistem perpajakan digital di Indonesia. Pemerintah terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, salah satunya melalui pembangunan Cortex Administration System yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu sistem. Kesimpulan, digitalisasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Implementasi berbagai layanan elektronik seperti e-registration, e-filing, e-billing, e-SPT, dan e-faktur telah memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir ada saran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya tanggung jawab pemerintah maupun otoritas pajak semata, tetapi juga membutuhkan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk menciptakan sinergitas dalam meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Baik, dari makalah yang sudah saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.